Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai, apa kabar kalian hari ini? Semoga baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Siti Amalia Nurfaida dari kelas 10 MIPA 3 dan pada video kali ini saya akan mencoba untuk membahas beberapa materi mengenai bela negara yang meliputi pengertian bela negara, dasar hukum bela negara, dan bentuk usaha bela negara. Namun sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wida Audina selaku pengajar mata pelajaran PPKN yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat mengerjakan tugas ini dan dapat belajar banyak mengenai materi bela negara. Perlu kalian ketahui bahwa setiap tanggal 19 Desember diperingati sebagai Hari Bela Negara. Nah, peringatan ini bersumber dari deklarasi Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI yang dibentuk pada tanggal 19 Desember 1948 oleh Syafruddin Prawiranegara di Sumatera Barat. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menyatakan bahwa pengertian dari bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Bela negara mempunyai beberapa tujuan, diantaranya yaitu yang pertama, untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, dan untuk melestarikan kebudayaan bangsa yang luhur, dan yang terakhir yaitu untuk menjaga identitas dan integritas suatu bangsa. Unsur-unsur bela negara terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, cinta tanah air, yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara, ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir, mempunyai kemampuan awal bela negara. Sebagai warga negara Indonesia, kita berhak dan wajib turut serta dalam upaya bela negara. Dasar hukum bela negara telah diatur dalam beberapa Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya yaitu pada pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1 dan 2, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 68. Pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 2, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 68, setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konsep bela negara, seorang warga bisa melakukan bentuk usaha bela negara secara fisik atau non-fisik.
Bela negara secara fisik diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara. Sementara bela negara secara non-fisik diartikan sebagai upaya untuk berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, bisa melalui pendidikan, moral, sosial, atau bidang lainnya. Adapun pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 menyatakan tentang keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela ataupun secara wajib, pengabdian sesuai dengan profesi. Pendidikan kewarganegaraan yaitu mempelajari dan menghayati ilmu pengetahuan tentang hak dan kewajiban warga negara. Pendidikan ini juga mencakup tentang wawasan Nusantara, kebangsaan, dan ideologi negara. Kita tidak bisa memiliki rasa patriotik tanpa pengetahuan akan nilai-nilai kebangsaan. Secara ringkas, pendidikan ini mengajarkan kita untuk menjadi warga negara yang baik di mana selalu patuh terhadap hukum dan kontrak sosial lainnya. Latihan dasar kemiliteran. Nilai penting dari mengikuti latihan ini adalah untuk memupuk kemampuan fisik sekaligus menumbuhkan jiwa patriot dan nasionalis dalam diri kita. Pengabdian sebagai prajurit baik secara wajib maupun secara sukarela. Menjadi prajurit di Indonesia merupakan suatu pilihan. Beberapa negara di dunia seperti Korea dan Amerika Serikat menerapkan sistem wajib militer. Menjadi seorang prajurit tentu saja merupakan salah satu bentuk dalam upaya pembelaan negara. Pengabdian sesuai dengan profesi. Secara sederhana, siapapun dapat membela negara dengan pekerjaannya atau keahlian profesionalnya. Sebagai contoh, yaitu seorang guru dapat menerapkan bentuk usaha bela negara dengan mendidik anak muridnya untuk dapat belajar dengan tekun sehingga dapat meraih apa yang dicita-citakannya kelak. Mengajar di depan kelas secara profesional merupakan bentuk upaya bela negara. Nah, itu dia bentuk usaha menurut pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Selain itu, ada juga bentuk usaha bela negara bagi kita sebagai pelajar juga generasi muda. Upaya untuk membela negara tidak selalu tentang mempertahankan negara secara fisik, namun juga dapat diartikan sebagai bagaimana cara kita untuk dapat mengisi kemerdekaan dengan segala sesuatu yang bermanfaat dan juga dapat memajukan bangsa dan negara. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.